Setelah kematian, manusia akan memasuki fase berikutnya, yakni fase alam kubur. Di sana, mereka akan dibalas sesuai amal ibadah selama di dunia. Adapun bagi orang yang enggan beriman dan zalim, maka akan ditimpakan siksa kubur kepada mereka. Alam kubur dalam buku Kekalkah Kita di Alam Akhirat oleh Rizm Aizid dikenal juga dengan alam barzah, artinya pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam definisi lainnya, alam barzah adalah kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan. Setiap manusia akan melewati alam kubur ini, tetapi tak berlangsung lama melainkan hanya sebagai tempat singgah sebelum akhirnya mencapai kehidupan kekal di akhirat. Tapi di sana, mereka akan sibuk dan mengalami sejumlah peristiwa. Pertanyaan malaikat penjaga kubur. Umar Sulaiman Al-Ashigar dalam buku Ensiklopedia Kiamat menjelaskan, ketika jasad manusia yang telah wafat sudah diletakkan dalam liang kubur, maka disitulah akan datang dua malaikat penjaga kubur yang menakutkan nan kejam. Seraya menanyakan beberapa pertanyaan. Sebagaimana dalam hadits dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, seorang hamba jika telah dimasukkan ke dalam kubur dan ditinggalkan oleh handai taulannya, ia dapat mendengar suara sendal mereka. Jika mereka telah pergi, dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya dan bertanya, apa komentarmu tentang lelaki bernama Muhammad? Jika ia mukmin, ia berkata, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Jika ia kafir atau munafik, ia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan tentang dia, lalu ada seruan, kamu tidak tahu dan tidak mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Sejumlah ulama menyatakan bila fitnah pertanyaan kubur ini berlaku untuk seluruh manusia baik mukmin maupun musyrik. Mengenai keberadaan azab kubur. Masih dari Ensiklopedia Kiamat, golongan ateis, kaum Khawarij, sebagian pengikut Mu'tazilah tidak mempercayai adanya azab kubur ini. Menurut mereka, siksa kubur ini berada di luar jangkauan ilmu. Padahal dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan isyarat adanya siksa kubur ini, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 101. Mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran Kemenak memberikan penjelasan pada catatan kaki bila siksa yang pertama adalah azab dunia dan yang kedua yaitu azab kubur. Pandangan ini lantaran ayat ini diakhiri dengan penegasan adanya azab yang lebih dahsyat, yakni di akhirat kelak. Adapun Rasulullah bersabda bahwa siksa kubur nyata adanya. Dari Aisyah, ia berkata, 2 wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan berkata, sesungguhnya penghuni kubur itu diazab di dalam kubur. Aku tidak mempercayai ucapan mereka dan belum siap membeberkan mereka. Sesaat kemudian mereka keluar dan Nabi SAW masuk. Aku berkata, wahai Rasulullah, 2 wanita tua Yahudi Madinah masuk ke kamarku dan mengatakan bahwa penghuni kubur diazab dalam kubur. Beliau bersabda, mereka benar. Penghuni kubur disiksa dengan azab yang dapat didengar oleh hewan ternak. Hadis riwayat Muslim dalam riwayat lain, bahkan Rasulullah mendengar suara orang yang disiksa dalam kuburnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata bahwa Nabi SAW keluar pada malam hari setelah matahari tenggelam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai gambaran siksa dalam kubur. Umar Sulaiman Al-Ashigar menguraikan, setelah manusia ditanya beberapa pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir, bagi mereka yang menjawab dengan benar dan baik, maka akan selamat dari azab kubur, serta akan menerima nikmat kubur.
Adapun orang yang tidak mampu membalas pertanyaan malaikat, bahkan menjawab dengan salah, balasan mereka dituturkan oleh Rasulullah dalam hadits dari Al-Bara bin Azib, orang kafir atau jahat setelah memberi jawaban yang salah. Terdengar seruan di langit, ia telah berdusta. Siapkanlah tempat tidur dari api neraka dan bukalah pintu menuju neraka. Panas dan racun neraka mendatanginya dan kuburan menjepitnya hingga tulang-tulangnya remuk. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya, kumal pakaiannya, busuk baunya, lalu berkata, "Bergembiralah dengan sesuatu yang menyengsarakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan bagimu." Si kafir berkata, "Siapa kau?" "Wajahmu membawa kejahatan." Yang ditanya menjawab, "Aku adalah amal burukmu." "Demi Allah, yang aku tahu, engkau lambat dalam menaati Allah dan cepat dalam berbuat maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan." Kemudian Allah menjadikannya buta, tuli bisu. Di tangan malaikat ada potongan besi yang jika dipakai untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Malaikat memukul si kafir dengan alat itu sampai menjadi debu. Naudzubillahi min zalik. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur.